Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sesungguhnya di dalam bulan Ramadan ini ada 4 energi utama untuk perbaikan kualitas diri di bulan suci ini. Dan ini menjadi bekal utama kita di dalam perjalanan kehidupan kita. 4 energi utama itu adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua salat 5 waktu dan salat sunnah, yang ketiga adalah sedekah, infak, zakat dan seterusnya, dan yang keempat adalah al-adhkar wal aurad was salawat, zikir, wirid dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini menjadi energi utama di dalam kehidupan kita. Maka ada sekitar 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Yang pertama adalah hifz. Kita harus menghafalkannya, berusaha semaksimal mungkin menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berapapun yang kita hafal, itulah yang akan menjadi energi utama di dalam kehidupan kita. Karena dengan hafalan tersebut kita bisa pergi kemana-mana tanpa harus melihat kepada mushaf. Dengan hafalan tersebut itu pula kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bawa ke akhirat kelak adalah apa yang tersisa di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita masing-masing. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menancapkan Al-Quran ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dia Ruh al-Amin, Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menancapkan Al-Quran di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga memerintahkan kepada semua sahabat-sahabat yang menghafalkannya. Jadi hafalan Al-Quran, menghafal Al-Quran ini menjadi energi utama di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tilawah. Kita bisa membacanya sesuai dengan waktu dan juga kesempatan yang kita miliki. Yang ketiga adalah tadabbur. Mentadabburi, merenungi apa yang ada di dalam Al-Quran agar kita bisa faham terhadap pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah mengamalkannya, amalan, agar kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita amalkan di dalam Al-Quran. Dan yang kelima adalah mendakwahkannya, mengajak orang lain untuk kembali kepada Al-Quran, kembali menghafalkannya, kembali mentadabburinya, kembali mentilawahkannya, membacanya, kembali mengamalkan semua isi yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang akan menjadi energi kita di dalam kehidupan kita semuanya. Bahkan ini adalah energi yang paling utama. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, energi yang kedua adalah salat. Salat 5 waktu atau salat sunnah yang lainnya. Wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Dirikanlah salat mulai fajar terbit dan seterusnya ketika siang hari, dan seterusnya ketika sore hari, dan seterusnya sampai malam hari. Kita melaksanakan sholat, tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tambah dengan sholat sunnah yang lainnya agar hati kita, jiwa kita semakin kuat, semakin kokoh menapaki dalam kehidupan kita. Kemudian energi yang ketiga adalah sedekah, infak dan wakaf, zakat dan seterusnya. Karena ini adalah bagian dari amal sosial kita. Kita upayakan agar sedekah, wakaf, infak ini kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Apalagi sedekah tidak ada batasannya, sedikit dan banyaknya. Di bulan Ramadan lagi-lagi pahala yang Allah janjikan sangat berlimpah luar biasa. Kita bisa infak dalam sehari apapun yang kita mampu, walau kana syarbatan ma'in, sekalipun hanya sekedar seteguk air yang kita berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Ketika kita memberikan sebagian dari harta kita kepada orang-orang yang berpuasa, Allah akan membalasnya
sesuai dengan pahala orang yang berpuasa. Jika ada 1, maka pahalanya 1. Jika ada 10, maka ada 10, dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dan yang terakhir adalah al-azkar wal awrad was salawat, zikir, wirid, dan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi di bulan suci ini, pagi hari, siang hari, sore hari. Wadhkuru rabbakum. Zikirlah, ingatlah Rabb kalian semuanya, dan selalulah kalian semuanya mengingat Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita basah. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaklah senantiasa engkau membasahi lisanmu karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini pula yang akan membuat jiwa kita, hati kita, pikiran kita menjadi tenang, tentram karena kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati kita akan tenang, akan tentram. Dan jangan lupa sampaikanlah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyar. Ketika Allah menjawab, merespon salawat tersebut, berarti Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan kasih sayang, Allah menurunkan berkah kepada kita semuanya. Ketika berkah kita turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita semakin berenergi, semakin powerful, semakin semangat, semakin kokoh, semakin kuat. Dan inilah 4 energi utama untuk perbaikan kualitas diri kita di bulan suci ini. Semoga kita bisa memaksimalkan 4 energi utama ini sehingga kita mendapatkan pribadi-pribadi yang berkualitas. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.